terang itu lebih dibutuhkan. Benar tidak? Kenapa terang itu dibutuhkan? Karena memang di dalam terang segala sesuatu lebih kelihatan. Maka tadi Paulus mengatakan, kamu sudah menelanjangi kegelapan. Berarti di dalam gelap semua sudah nampak. Jadi kalau waktu kita butuh terang, karena di dalam terang itu kita bisa melihat sesuatu dengan terbuka. Saya bawa mobil, nanti pulang pasti butuh terang. Di dalam terang itulah saya bisa melihat 30 meter di depan. Jadi terang itu dibutuhkan. Dan waktu pagi, siang, terang itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena terang langsung dari alam semesta. Nah, disinilah maka Paulus ingin memberikan kita suatu kontradiksi. Identitas kita adalah anak-anak terang. Kenapa kita sudah terang? Karena Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kita dan menerangi seluruh kehidupan kita dengan firman-Nya. Kita ini terang karena Kristus telah mati bagi kita. Maka identitas itu harus menjadi jati diri kita. Aku anak terang, aku anak terang. Sehingga pada waktu kita ditempatkan dimanapun juga ketemu orang-orang yang tidak suka dengan hidup yang terang, kita harus sadar, akulah terang. Maka tidak boleh lagi terhisap dalam kegelapan. Itulah spiritnya. Yang kedua, Alkitab juga melihat siapa terang itu. Mereka yang hidupnya transparan, terbuka. Jadi orang yang spiritnya selalu punya kejujuran, ya. Karena kita adalah memang menjadi garam dan terang, kata Tuhan. Maka di dalam Matius 5 ayat 14 kita ini sudah menjadi seperti lampu yang ditempatkan untuk bagaimana menerangi daripada dunia. Karena kita adalah terang itu sendiri. Jadi saudara, Alkitab selalu melihat esensi yang disebut anak-anak terang, hidupnya itu terbuka. Jadi dia tidak akan menyembunyikan dosa. Dia tidak akan mengkotak-kotakan hidupnya untuk sesuatu yang bersifat hanya menjadi nilai budaya. Hari Minggu aku rohani, Senin sampai Jumat aku tidak rohani. Tidak begitu. Jadi hidupnya selalu transparan di hadapan Tuhan. Hidupnya selalu terbuka. Dan akhirnya hidupnya punya spirit untuk selalu melawan kegelapan. Ya, jadi mengikuti Kristus. Jadi saudara kita lihat, di sini ada cara pandang, di sini ada cara sikap, di sini ada cara pola. Cara pandangnya apa? Melihat selalu jalan Tuhan yang paling utama. Dan cara sikap dia selalu mengikuti jalan Tuhan ke arah sana. Dan akhirnya dia total semua mengikuti Tuhan. Jadi siapa yang disebut anak Tuhan, hidupnya benar-benar sudah komitmen, diubahkan 180 derajat ke arah Kristus. Cara pandangnya dibangun ke arah Kristus. Cara sikapnya dibangun ke arah Kristus. Kesukaan dia berKristus. Maka orang-orang yang seperti ini, itu yang disebut Alkitab anak terang. Mari kita semuanya berlomba untuk cari jiwa. Jadi gereja kita ini bertumbuh itu bukan tergantung siapa pendetanya, siapa mbatuannya, tapi tergantung kita semua, kita spirit cari jiwa. Rekan kerja kita, tetangga kita, kita ajak suruh. Jadi spirit untuk kita mengajak jiwa, itulah spirit untuk kita mau merindukan hidup kita dipakai Tuhan. Nah, jadi di sini kita mengerti esensi yang keempat. Jadi siapa yang disebut anak-anak terang adalah yang merindukan untuk bangsa-bangsa yang dalam kegelapan mendapat terang ilahi. Jadi ada aspek kerinduan. Jadi ada satu aspek di mana kita rindu dipakai Tuhan. Nah, di sini maka kita mengerti kenapa Paulus mengatakan dahulu memang kamu dalam kegelapan, tapi sekarang kamu sudah menjadi terang di dalam Tuhan. Nah, inilah 4 hal yang Alkitab katakan tentang esensi anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang akan memampukan kita melihat kegelapan dan tidak menyukai kegelapan. Artinya, telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan itu dalam bahasa Paulus dalam konteks ini. Jadi hidup sebagai anak-anak terang akan memampukan kita melihat kegelapan.
memampukan kita melihat kegelapan. Maka ketika kegelapan ada, kita pakai senter, kita pakai lampu, langsung kegelapan itu ditelan. Jadi mata kita, jika dikaitkan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, adalah mata rohani dalam kekuatan daripada firman dan Allah Roh Kudus, akan memampukan kita bisa tahu itu gelap, itu dosa, itu cemar, itu durhaka, itu adalah sesuatu yang menjijikan. Kita tahu. Apalagi dikatakan kamu sudah bisa melihatnya. Kenapa? Karena terang sudah menelanjangi semua kegelapan. Semua sudah nampak. Jadi kalau sudah nampak, kamu baru tahu betapa jijinya semuanya itu, betapa kotornya semua itu. Jadi di situ saudara, kita akan dimampukan membedakan. Kita melihat itu dosa, itu nggak benar, itu bisa mencobai. Kita bisa melihat dari apa? Mata rohani kita. Berarti kalau sudah lihat, jangan apa lagi? Jangan coba masuk. Itu spiritnya.